Oke, sahabat YouTube, jumpa kembali dengan saya tentunya di channel YouTube Litama. Salam hormat, sehat selalu buat kalian semua. Perjumpaan kali ini saya akan bikin tutorial langkah kedua dalam tahapan belajar mengemudi. Seperti apa langkah kedua? Tetap di channelnya Litama. Oke sahabat YouTube, saya sudah di dalam mobil, jadi tinggal kita starter mobilnya. Dan ingat, saya ingatkan untuk starter mobil netral dulu, dan kaki tidak boleh di sini posisinya, kaki di bawah atau di lantai. Baru kita starter mobil, on, starter. Mobil sudah hidup, AC, supaya ada. Kembali ke pembahasan yang tadi, yaitu langkah kedua tahapan kita belajar mengemudi, yaitu cara menggerakkan mobil. Ada dua cara gerakin mobil. Yang pertama, cara manual, kita dorong mobilnya, gerak dah mobilnya. Nah ya, kita harus bisa mengendalikan di bawah ini. Di bawah ada 3 pedal yang harus kita kendalikan nantinya di kaki supaya kita tidak mendorong mobil. Pedal yang ada yaitu gas, rem, kopling. Gas di kanan, rem di tengah, kopling di kiri. Jadi kita harus memahami betul seperti apa cara menekannya, apa fungsinya. Fungsi masing-masing pedal itu harus kita tahu. Kita awali untuk pembahasan di gas. Cara menekan gas. Yang menekan itulah kaki kanan. Kaki kanan menghandle 2 pedal. Jadi seperti ini. Posisinya tumit kaki tepat lurus dengan rem. Jadi posisi kaki miring, nyerendeng atau ngeyeng. Seperti ini ya. Yang ditekan itu pedal gas bagian bawah, yang menekan leher jempol. Jangan seperti ini, jangan seperti ini miring. Nah seperti ini leher jempol yang menekan. Ini supaya bisa kita mengkondisikan, karena gas itu sensitif sekali. Jadi supaya bisa kita gas kalem, gas halus, gas tipis, supaya mobilnya tidak endut-endutan, bahkan lompat nantinya ya, karena kita terlalu keras gas. Jadi seperti ini. Dan kaki ke posisi rem seperti ini, gas, rem, gas, rem. Dan jangan sampai nanti tumit kaki berpindah-pindah saat kita mengendalikan kedua pedal ini untuk kaki kanan. Tidak boleh ya, harus seperti ini. Dan ini dilatih semakin lincah, karena diperlukan kelincahan kaki nantinya saat berpindah-pindah antara gas dan rem, karena hitungan detik itu bermanfaat sekali saat kita di jalan nantinya, apalagi mendadak. Posisi kaki kaki kiri menghandle pedal kopling. Yang ditekan adalah sisi bawah pedal, yang menekan ujung telapak kaki atau pangkal jari seperti ini ya, tekan full. Tidak boleh setengah-setengah pada saat kita masukkan gigi, full. Dan tumit kaki tetap di lantai, tidak boleh jinjit seperti ini, harus nempel. Dan kaki supaya ditendang, ini kaki ditendang ke belakang. Ini cara pemegang kopling. Oke, seperti itu. Untuk fungsinya, kapan kira-kira kita ngegas? Kita ngegas saat
menambah kecepatan mobil. Kita ngerem saat kita mengurangi kecepatan gerakan mobil atau bahkan sampai berhenti. Kita ngopling. Nah, di sini ada 3 saat kita tekan kopling. Yang pertama, tekan kopling full saat kita masukkan gigi. Yang kedua, kita tekan kopling setengah saat gerakan mobil sudah pelan. Jadi kalau sudah pelan gerakan mobil itu menimbulkan getaran mobil. Getaran mobil itu ciri mobil putaran mesin tidak stabil, maka kita perlukan tekanan kopling setengah. Karena untuk pelanin mobil prediksi tidak berhenti, jadi kita usahakan setengah kopling. Contohnya, kita pelan mobil saat ada kemacetan dan merayap, jadi diperlukan setengah kopling. Saat kita belok, tentu kita pelanin mobil, karena kalau sudah benar-benar pelan, kita diperlukan tekanan kopling setengah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tekan kopling full saat prediksi di depan kita mau berhenti. Tekan kopling full kalau sudah pelan mobilnya, baru kita berhentikan mobil di titik mana kita mau berhenti. Jadi yang pertama kita tekan kopling saat masukkan gigi. Yang kedua, saat mobil jalan pelan tanpa prediksi berhenti. Yang ketiga, tekan kopling full saat prediksi di depan kita berhenti. Seperti. Dan pada akhirnya nanti seperti apapun kita mengendalikan semua pedal ini, itu kembali ke kebiasaan. Kalau sudah terbiasa ya jadi bisa saja mengendalikan ya, bahkan satu kaki kalau bisa bebas ya. Cuman ini saya sarankan untuk pemula, karena dengan tepat posisi, tepat caranya, nanti perkembangannya akan lebih cepat. Kalau salah caranya, posisinya, cara pindahannya, itu akan memperlambat perkembangan kita nantinya. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai untuk menggerakkan mobil. Langkahnya, jadi sebelum kita turun rem tangan, kita pastikan kaki ke posisi pedal rem. Jangan sampai ke sini kakinya, harus ke sini. Karena untuk pemula seperti ini, posisi kaki ini berbahaya saat kita nurunin rem tangan. Kita turun rem tangan, jadi mobilnya tidak bergerak tanpa direm, hanya sekedar kita standby rem kalau emang tidak bergerak. Kalau bergerak, tentu kita harus pencet rem. Setelah itu, tekan kopling full, tidak boleh setengah, harus full. Pastikan full. Masukkan gigi 1. Setelah masuk gigi 1, tinggal kita buka sedikit, tahan koplingnya, buka sedikit, tahan koplingnya. Perhatikan kaki saya, buka dikit, tahan. Dan seberapapun nantinya mobilnya bisa bergerak dengan pembukaan kopling yang sedikit tahan itu, jadi segera ditahan. Jadi buka sedikit, asal bergerak mobilnya, segera ditahan koplingnya. Jangan sampai ada perubahan di kopling, karena nantinya kalau emang sudah mobil bergerak, membuka kopling dan kita ngerem, mobilnya bisa mati. Perhatikan, buka dikit, tahan. Dan ini dibutuhkan untuk kaki kanan supaya standby di sini. Tapi saya hanya sekedar contoh supaya lebih dimengerti. Saya tidak direm kakinya. Buka dikit, tahan, dikit, tahan. Sudah mulai bergerak, ditahan dah koplingnya, tuh mobilnya bergerak. Gimana caranya bikin mobil berhenti? Ya tinggal kita rem halus. Ya, cara ngerem seperti ini, jadi penumpangnya nyaman. Seperti itu ya. Jadi anggap kita sopir pribadi ini, bos di kiri. Oke, ya seperti ini cara ngerem. Pengen jalan mobilnya, hanya tinggal kita buka rem, bergerak, tutup rem, berhenti, buka rem, tutup rem, berhenti.
Dan ini bisa kita gunakan saat di kemacetan, dan kita tidak pusing-pusing lagi untuk kita gerakin mobil dengan gas. Untuk di awal pemula caranya seperti ini. Kalau mau berhenti full kopling, kita full kopling, netral dulu. Setelah netral baru buka kopling, dan rem kaki tetap sebelum diganti dengan rem tangan. Rem tangan sudah kita aktifkan, baru kita lepas rem kaki, jadi aman. Dan sekarang untuk pergerakan mundur sama dengan langkah yang tadi. Saat kita maju, turun rem tangan, kaki ingat di rem kaki. Kalau tidak bergerak, nah perlu kita ngerem. Kalau bergerak baru rem. Nah ini bergerak sedikit, sudah ya. Jadi tidak bergerak, standby saja. Tapi saya di sini kakinya ya. Setelah itu tekan kopling full, masukkan gigi R untuk mundur. R sudah masuk, buka dikit tahan kopling, buka dikit tahan. Akan nantinya kalau sudah cepat cari setengah kopling, langsung gerak tahan. Tapi untuk pemula karena tidak mengerti seberapa setengah kopling, kayak ini langkahnya, buka dikit tahan, buka dikit tahan, buka dikit tahan, buka dikit tahan, gerak, dah tahan koplingnya, jangan dirubah. Baru kita kendalikan di rem, tipis sampai dia berhenti. Mau gerak, kendorin rem. Mau berhenti, rem lagi. Mau bergerak, kendorin rem. Mau berhenti, rem lagi. Full kopling, netral, lepas kopling, rem kaki tetap, jangan angkat rem kaki sebelum kita rem tangan aktif. Aktif rem tangan, baru kita lepas rem kaki. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagi yang belum like juga subscribe, mohon bantuannya. Dan tunggu kelanjutan video berikutnya. Tetap sabar dan semangat.